Halo, selamat pagi. Saya Lukas Rukmandi Orlando Beremanda dengan NIM B100-19218, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya membuat video guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Fitria SHMH. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum administrasi negara dikaitkan dengan sosiologi hukum. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum secara umum. Menurut Profesor Dr. Jimli, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau ditegakkannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam bermasyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan hukum peraturan yang formal atau tertulis saja. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kepastian hukum. Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan. Bagaimana hukum itu yang harus berlaku? Pada dasarnya tidak boleh menyimpang, atau bahasa Latinnya fiat justitia et mundus, yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Yang kedua, manfaat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau penegakan hukum, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Yang ketiga, keadilan. Dalam melaksanakan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak bersifat keadilan, namun hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tidak memandang siapa yang mencurinya. Penegakan hukum administrasi negara. Negara Indonesia merupakan negara nasional, maka administrasi negaranya pun adalah administrasi negara nasional, mempunyai kewajiban untuk mempertinggi kepribadian nasional Indonesia. Menurut P. Nikolai dan kawan-kawan sarjana, agar hukum administrasi dapat dilaksanakan dengan baik, artinya dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, antara lain yang pertama, pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan kepatuhan atau ketaatan pada undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang melaksanakan kewajiban kepada individu. Dan yang kedua, penerapan kewenangan saksi pemerintah. Pendapat P. Nikolai hampir sama dengan teori Berge, seperti dikutip Philippus M. Hudson yang menyatakan bahwa instrumen hukum administrasi negara meliputi penerapan, pengawasan, dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Di samping pengawasan, agar hukum administrasi negara tidak stagnan atau mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya, maka satu lagi yaitu sanksi. Sanksi di sini merupakan bagian penting dalam setiap undang-undang. Sanksi akan menjamin penegakan hukum administrasi negara karena salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku para warga pada umumnya dan khususnya instansi pemerintahan. Oleh karena itu, sanksi merupakan bagian
yang melekat pada nama hukum tertentu. Sanksi-sanksi yang dimaksud yaitu pertama, Besturswang atau paksaan pemerintah. Yang kedua, penarikan kembali putusan ketetapan yang menyangkut menguntungkan seperti izin, pembayaran, serta subsidi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pengenaan denda administratif. Lalu poin terakhir dari pembahasan saya yaitu keterkaitan hukum administratif negara dengan sosiologi hukum. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan subjek dari nilai-nilai terkait hukum. Manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tak lepas dari interaksi sosial, baik interaksi sosial biasa maupun interaksi sosial sosiologi hukum. Dalam konteks ini, hukum atau sosiologi hukum berfungsi untuk menjaga tatanan masyarakat agar lebih teratur dan mewujudkan keamanan individu. Maka, sudah jelas bahwa hukum atau hukum administrasi dengan sosiologi hukum memiliki hubungan korelatif yang begitu erat. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuan dari negara dapat tercapai. Hukum sebagai cerminan kehendak manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi manusia dari segala kemungkinan buruk yang terjadi akibat hubungan interaksi sosial yang lain. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.